Selamat pagi semua. Bersyukur hari ini kita masih bisa beribadah, memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan dan menghafal ayat Alkitab bersama-sama walaupun lewat online. Apakah anak-anak sehat semua? Puji Tuhan, dengan tubuh yang sehat kita mau memuji dan beribadah kepada Tuhan. Mari anak-anak sebelum memulai ibadah, kita berdoa terlebih dahulu. Lause akan pimpin dan anak-anak boleh mengikutinya dari rumah. Nanti setelah berdoa, kita akan sama-sama memuji Tuhan. Sekarang, ayo lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, kami bersyukur kami boleh beribadah walaupun di rumah saja. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati puji-pujian kami dan juga cerita Alkitab yang akan kami dengarkan. Dari awal sampai akhir kebaktian sekolah minggu ini kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ditunjukkannya kasih
Lause Dewi sedang cari sesuatu ya? Hai Lause. Iya nih, saya lagi cari-cari amplop persembahan. Rupanya sudah tidak ada di dalam tas saya. Sudah dipakai semua untuk memberi persembahan di minggu-minggu sebelumnya. Wah, kebetulan nih saya punya beberapa amplop. Saya bagi ya, biar kita sama-sama memberi persembahan buat Tuhan. Terima kasih Lause. Adik-adik yang di rumah juga tetap memberikan persembahan ya. Kalian bisa mengumpulkannya di dalam amplop atau kotak penyimpanan yang kalian punya di rumah. Lalu nanti dibawa ke gereja ketika sudah bisa datang ke sekolah minggu. Atau kalian juga bisa minta bantuan papa mama untuk mentransfer uang persembahan ke rekening atau QR code gereja yang akan tertera di layar. Sambil memberi persembahan, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama yuk. Berkat Tuhan melimpah. Berkat Tuhan melimpah di dalam hidupku. Ku tak punya alasan untuk tak bersyukur. Sepanjang umur hidupku Dia selalu sertaku. Aku tak punya alasan untuk tak bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Di mana-mana ku lihat karyanya. Haleluya, puji Tuhan. Di mana-mana ku lihat berkat-Nya. Berkat Tuhan melimpah di dalam hidupku. Ku tak punya alasan untuk tak bersyukur. Sepanjang umur hidupku Dia selalu sertaku. Aku tak punya alasan untuk tak bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Janganlah pernah ragukan kasih-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Ku mau terus setia padanya. Ku mau terus setia padanya. Nah, anak-anak sudah memberikan persembahan ya. Mari kita sama-sama berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Tutup matanya, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat berkat Tuhan yang melimpah atas hidup kami. Kami pada saat ini datang memberi persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan pakai untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan di sekolah minggu. Kami juga mau berdoa untuk papa mama kami, untuk pekerjaan mereka, biarlah boleh memuliakan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anak, tiba saatnya kita untuk mendengar cerita firman Tuhan. Apakah sudah siap untuk mendengar cerita? Mari sebelumnya, yuk kita sama-sama muji Tuhan sambil mempersiapkan diri dengan pujian berjudul He is God. There's no
pagi semua. Apa kabarnya nih hari ini? Lause berharap anak-anak sehat, semangat ikut ibadah. Sebelum bersama mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Lipatkan tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih Tuhan begitu besar untuk hidup kami. Saat ini kami mau mendengar cerita. Tuhan tolong kami supaya duduk dengan baik, mendengar dengan baik, dan kami bisa mengerti dan bisa percaya dan menjadi anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, kami ingin serahkan kepada Tuhan dari awal sampai akhir kebaktian hari ini dan firman yang akan kami dengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sebelum Lause mau bercerita, Lause mau ngajakin nih kita bermain game dulu ya. Nah, game ini akan dibawakan oleh Lause Yona. Siap? Dari beberapa gambar berikut ini, mana saja gambar anak yang sedang sakit? Coba kamu tunjuk. Lause kasih waktu 10 detik ya. Siap? Mulai! Waktunya habis. Nah, sekarang coba cek apakah jawabanmu betul semua? Hebat! Bagaimana nih anak-anak? Apakah ada yang sedang sakit hari ini? Oh, iya, ada yang sedang sakit, tapi masih tetap ikut ibadah. Good, good. Biarpun sakit, tapi masih berusaha mau beribadah kepada Tuhan. Lause berdoa supaya cepat sembuh ya. Oh iya, kalau kita sakit, biasanya papa dan mama bawa kita ke dokter. Bagaimana sih cara dokter menolong kita supaya cepat sembuh? Betul, kita pasti diperiksa, kita dikasih obat, atau mungkin juga kita disuntik. Wah, banyaklah caranya. Tapi, pernahkah ada dokter yang ngobatin orang sakit dengan cuman dipegang? Terus cuman ngomong, sembuh. Lalu pasiennya langsung sembuh. Sepertinya Lause nggak pernah lihat. Kecuali ada satu. Dia dokter yang paling hebat di seluruh dunia. Tahu nggak siapa anak-anak? Dokter itu adalah Tuhan Yesus. Dokter yang paling hebat dan paling keren. Karena semua penyakit bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kenapa ya? Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dia yang menciptakan kita. Dialah yang memelihara kita. Jadi Tuhan juga yang tahu apa yang kita rasakan dan bisa menyembuhkan kita. Yesus pun akan menyembuhkan kita sesuai dengan kehendaknya. Hari ini Lause mau cerita tentang orang-orang yang mendapat mujizat disembuhkan langsung oleh Tuhan Yesus. Siapa saja mereka? Yuk kita lihat di Alkitab. Ada di Matius 9 ayat 27 sampai 34. Anak-anak,
Setelah Yesus membangkitkan anak perempuan kepala rumah ibadat, Yesus kembali meneruskan perjalanannya. Saat Yesus berjalan bersama para murid dan banyak orang, ada 2 orang buta yang mengikuti Yesus sambil berteriak, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Ya, mereka berteriak berulang-ulang. Mereka sangat ingin sembuh. Kemudian setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, 2 orang buta itu datang pada Yesus. Lalu Tuhan Yesus bertanya pada mereka, "Apakah kamu percaya Aku bisa menyembuhkan dan membuat kalian melihat lagi?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Setelah itu Tuhan Yesus menjamah mata 2 orang buta itu sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Mereka beriman. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan mata mereka. Ajaib sekali ya anak-anak. Setelah Tuhan Yesus menyentuh mata mereka dan berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Kedua mata orang buta itu kembali bisa melihat. Hebat ya anak-anak, Tuhan Yesus kita. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Jelik matanya, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Jelik matanya, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Karena sangat senang sudah bisa melihat. Ketika keluar dari rumah tempat mereka disembuhkan, 2 orang buta itu bercerita pada banyak orang bahwa mereka sudah bisa melihat karena disembuhkan oleh Yesus. Dan Yesus semakin dikenal banyak orang. 2 orang buta itu memasyurkan nama Yesus. Kemudian setelah 2 orang buta itu pergi, ada seorang yang bisu dibawa kepada Yesus. Orang itu menjadi bisu karena ia kerasukan setan. Dan setan itulah yang membuat dia tidak bisa berbicara, menjadi bisu. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan itu supaya keluar dan tidak mengganggu orang itu lagi, setelah setan itu keluar, orang yang dirasuk setan itu bisa kembali berbicara. Dia sudah bisa berbicara, dia sudah bisa ngomong. Orang-orang yang melihat mujizat yang dilakukan Tuhan menjadi kagum dan tajud. Sampai mereka berkata, "Wah, yang seperti ini belum pernah kita lihat di Israel." Iya, betul. Tuhan Yesus sangat hebat. Bukan hanya bisa menyembuhkan orang yang buta, tetapi bisa juga mengusir setan yang mengganggu orang dan membuatnya jadi bisu. Banyak orang yang kagum dengan mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Lause juga kagum. Anak-anak bagaimana? Pasti juga kagum ya dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, menurut kalian dari cerita mujizat Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta dan bisu, kita belajar apa? Lause kasih tahu ya. 1, kita belajar bahwa Tuhan Yesus terus melayani mereka yang membutuhkan dengan kasih. Membangkitkan anak perempuan kepala rumah ibadat yang meninggal
menyembuhkan ibu yang sakit pendarahan. Waktu melihat orang yang buta, Tuhan Yesus menjamah mata mereka dengan kasih sayang dan menyembuhkan. Lalu Tuhan juga melayani orang yang bisu karena dirasuki roh jahat. Kedua, Tuhan Yesus punya kuasa yang sangat hebat yang bisa menyembuhkan semua penyakit dan juga berkuasa atas roh-roh jahat. Tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa Tuhan Yesus. Dia satu-satunya Tuhan yang layak kita sembah. Tidak ada yang lain. Yang ketiga, pada waktu kita sakit, kita datang dengan iman kepada Tuhan Yesus dan memohon kesembuhan. Tuhan Yesus pasti mau mendengar doa kita. Tapi anak-anak ingat ya, jawaban dari Tuhan itu ada 3 loh. Ya, tunggu dulu, dan tidak. Apa ya artinya? Ya itu artinya sembuh. Tunggu dulu artinya tidak langsung sembuh. Tidak artinya tidak sembuh. Jadi Tuhan akan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, mari anak-anak kita belajar untuk percaya dan setia kepada Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Untuk mengingat kuasa Tuhan yang hebat, kita mau menghafalkan ayat hafalan kita. Mazmur 21 ayat 14. Bangkitlah ya Tuhan di dalam kuasa-Mu. Kami mau menyanyikan dan memazmurkan keperkasaan-Mu. Kita ulangi sekali lagi ya, agar kita lebih mengingat ayat hafalan ini. Mazmur 21 ayat 14. Bangkitlah ya Tuhan di dalam kuasa-Mu. Kami mau menyanyikan dan memazmurkan keperkasaan-Mu. Nah, untuk papa mama ada tugas juga nih. Ceritakanlah kepada anak-anak pengalaman papa, mama ketika mengalami kuasa Tuhan disembuhkan dari sakit penyakit. Jangan lupa ya, setelah itu anak bisa membuat aktivitas seperti video berikut ini. Adik-adik yang terkasih, aktivitas minggu ini ada 2 pilihan. Kalian bisa membuat salah satu, atau jika mau juga boleh membuat keduanya. Yang pertama, kita akan membuat kacamata. Caranya, siapkan karton berukuran A4 dan print gambar yang terdapat pada link aktivitas di description YouTube ini. Jangan lupa lengkapi isi ayat hafalan yang terdapat pada bagian kanan kacamata ya. Lalu, gunting sesuai pola dan potong menggunakan cutter pada bagian garis putus-putus berwarna merah. Buat kalian yang masih kecil, bisa minta bantuan papa mama untuk memotongnya. Lalu, sambungkan bagian penyangga dengan kacamata menggunakan selotip. Nah, jadi deh. Kalian bisa langsung pakai atau boleh dihias dulu sesuai keinginan kalian. Pilihan aktivitas yang kedua, kalian bisa membuat kartu pop-up anak yang bisa bicara. Caranya,
print gambar yang terdapat pada link aktivitas di description YouTube ini pada selembar kertas HVS berukuran A4. Lalu, kalian lipat kertas seperti ini. Kemudian, potong garis horizontal pada bagian mulut menggunakan cutter. Ingat ya, untuk anak yang masih kecil, bisa minta bantuan papa mama untuk melakukannya. Agar bisa memberikan efek sedang bicara, kalian harus melipat lagi seperti ini. Lalu, tonjolkan ke depan. Supaya kalian tahu apa yang sedang anak ini katakan, lengkapi ayat hafalan yang terdapat di sebelah kanan ya. Lalu, tempelkan bagian belakang dengan menggunakan kertas berwarna. Di sini Lause menggunakan kertas berwarna merah. Nah, jadi deh. Untuk kalian yang tidak punya printer di rumah, jangan khawatir. Kalian tetap bisa membuat kacamata dan gambar ini sesuai kreasi kalian sendiri di rumah. Selamat beraktivitas. Jangan lupa difoto dan dikirimkan ke Lause kelasnya sebelum jam 5 sore ini ya. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah hampir selesai. Sebelum mengakhiri ibadah kita, Lause mau ajak kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Kami boleh menyaksikan kuasa Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan berbagai penyakit, bahkan juga mengubah seseorang dan hidupnya untuk menjadi pengikut Tuhan yang setia. Tuhan, kami mau menjadi pengikut-Mu yang setia Tuhan. Kami mau mempercayakan hidup kami kepadamu. Kami berdoa juga untuk ibadah kami minggu depan. Biarlah kami juga mempersiapkan diri mengikutinya minggu depan. Kami berdoa dan syukur dan menutup ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sampai bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.